Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Indrastuti dari SMK Negeri 2 Donorejo. Saya melaksanakan PPL 1 PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Muhammadiyah Malang, fase E, mengevaluasi kelengkapan teks laporan hasil observasi. Mari kita saksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Siang Bu. Siang Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan berjalan dengan lancar. Saya Siap gerak berdoa mulai. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bin nabi nabiyya wa rasulallah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, sebelumnya Ibu akan mengabsen dulu ya untuk mengecek kehadiran kalian. Nisa, Anggi, Hadir Bu. Arvinda, Hadir Bu. Devina, Angel, Hadir Bu. Saiful, Hadir Bu. Saiful, ya, Meli, Hadir Bu. Pangge, Hadir Bu. Raffi, Mas Raffi, Tidak hadir Bu. Tidak hadir Bu. oh belum hadir lagi ya. Baiklah, kemana ini anak-anak Mas Raffi? Ada kepentingan keluarga. Oh, masih ada kepentingan keluarga. Baik, Ralinda, Hadir Bu. Trisma, Hadir Bu. Valen, Izin izin juga hari ini. Baiklah, berarti ada 2 siswa yang izin hari ini ya, karena ada kepentingan keluarga. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, di sini Ibu akan memutarkan video motivasi. Semoga dengan video motivasi ini bisa memberikan motivasi kepada kalian untuk mengembangkan diri dan belajar lebih baik lagi. Mari kita perhatikan ya anak-anak, kira-kira pembelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari video ini. Halo sahabat Bahagia Studio, berjumpa lagi di sesi cerita inspiratif kehidupan. Kali ini kami akan bercerita mengenai hikmah yang bisa kita ambil dari sebuah botol. Sebelum menonton, jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Ini dia kisah lengkapnya. Sebuah botol jika diisi air mineral, maka harganya sekitar 5 ribuan. Jika diisi dengan jus buah, maka harganya sekitar 10 ribuan. Jika diisi dengan madu, Ya anak-anak, itu tadi
video motivasi. Kira-kira dari video motivasi tadi pembelajaran apa yang bisa kalian dapatkan anak-anak? Bahwasannya yang menentukan nilai dari diri kita itu adalah Karakter. iya, karakter, betul sekali. Jadi yang menentukan kita itu bernilai, berisi atau tidak itu adalah karakter kita ya. Jadi walaupun kita itu misalnya kaya, misalnya pandai, cantik, tetapi kalau kita tidak memiliki karakter yang baik, misalnya tadi bisa bekerja sama dan lain-lain, maka nilai kita tentu tidak akan tinggi di mata orang lain. Nah, mudah-mudahan dengan video tadi anak-anak termotivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Baiklah anak-anak semuanya, pada pertemuan minggu lalu ya, kalian sudah mempelajari mengenai teks deskripsi. Nah, ini apakah anak-anak masih mengingat mengenai teks deskripsi? Teks deskripsi apa yang kemarin sudah kalian pelajari dan juga apa yang kalian dapatkan dari mempelajari teks deskripsi tersebut? Yo, apa? Ada yang masih mengingatnya? Ya, apa coba? Deskripsi tentang tari saman. Teks deskripsi tentang tari saman. Baik, kemudian apa yang bisa kalian ambil pelajaran pada teks deskripsi itu? Pada identifikasi, yaitu objek yang digambarkan mengenai tari saman, mulai dari keunggulan, prestasi tari saman hingga tujuan tari saman. Pada deskripsi bagian, penulis memberikan detail mengenai jumlah penari, gerakan tarian, lagu hingga kostum yang digunakan oleh penari. Pada bagian simpulan, dituliskan kesan umum penulis mengenai tari saman yang mengandung banyak nilai budaya dan moral. Iya, bagus sekali. Berarti masih mengingatnya ya kalian. Jadi berkaitan dengan teks deskripsi kemarin, itu ada strukturnya yang tadi sudah disampaikan oleh teman kalian tadi, yaitu ada identifikasi, kemudian ada apa lagi selain identifikasi? Ada deskripsi bagian, kemudian ada simpulan. Baik. Untuk tujuan pembelajaran kita, ini ada mengevaluasi kelengkapan teks laporan hasil observasi, di mana untuk indikatornya di sini ada yang pertama. Jadi nanti kamu diharapkan mampu mengidentifikasi isi dan ciri teks laporan hasil observasi. Kemudian yang kedua, siswa mampu menemukan fungsi teks laporan hasil observasi. Kemudian yang ketiga, siswa mampu menganalisis struktur teks laporan hasil observasi. Dan yang keempat, siswa mampu mengevaluasi kelengkapan teks laporan hasil observasi. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini anak-anak semuanya. Ini Ibu akan menayangkan sebuah video berkaitan dengan yang akan kita pelajari, yaitu mengenai teks apa tadi anak-anak? Deskripsi. Teks Deskripsi. mengenai teks yang akan kita pelajari hari ini, yaitu mengenai teks laporan hasil observasi. Nah, sebelum Ibu menayangkan video berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, di sini Ibu ada beberapa pertanyaan ya, silakan ditulis. Nah, yang pertama adalah apa isi dari video yang akan Ibu tayangkan? Jadi apa isi dari video tersebut? Kemudian mari kita simak sudah terlihat apa belum anak-anak di layar? Belum, Bu. Belalang anggrek. Teman-teman, Sudah sekarang? kali ini Pertama, apa isi dari video tersebut? Apa isinya? Saya, Bu. Ya, Daniel. Isi Oke. tentang penjelasan belalang anggrek. Ya, tidak ada. Baik, kalau tidak ada berarti
Jadi sekarang nanti kalian akan berkelompok ya anak-anak. Jadi setiap kelompok itu nanti ada 3 anggota. Nah, di sini Bu Fitri sudah membagi anggota kelompok ya. Jadi di sini ada teks laporan hasil observasi yang berjudul sampah. Nah, dari teks laporan hasil observasi ini, ya, silakan anak-anak untuk berdiskusi. Kemudian diskusinya nanti kalau misalnya ada pertanyaan, ada saran atau apa kepada anggota kelompoknya, mungkin bisa langsung atau bisa menyampaikannya di WA group seperti itu. Ya, langsung saja ya untuk hari ini, berarti nanti masing-masing kelompok itu akan melakukan presentasi secara bergantian. Nah, kemudian yang tidak presentasi bagaimana Bu? Yang tidak presentasi tentu saja memperhatikan temannya yang sedang presentasi, kemudian bertanya dan juga memberikan saran kepada kelompok yang melakukan presentasi. Sudah paham ya anak-anak? Untuk semuanya saja sudah selesai ya, untuk diskusinya kemarin itu sudah dilanjutkan di rumah. Sudah, Bu. Berarti hari ini semuanya siap untuk melakukan presentasi anak-anakku semuanya. Siap ya? Siap. Untuk kesempatan yang pertama, saya persilahkan untuk kelompok 1 ya. Kelompok 1 kami persilahkan untuk kelompok 1 siapa yang akan mempresentasikannya, kemudian nanti siapa yang akan memberikan tanggapan atau memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan ya. Saya persilahkan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikannya. Silakan. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi tentang tes LHO berjudul sampah. Isi atau objek yang digambarkan: 1. Penjelasan tentang sampah secara umum. Ciri-ciri, mengandung fakta, dan menambah pengetahuan. Fungsi, menjelaskan secara umum tentang definisi sampah. Struktur, definisi umum. 2. Rincian klarifikasi sampah berdasar sifat ilmiah dan detail. Ciri-ciri, menambah pengetahuan dan objektif. Fungsi, menjelaskan sampah organik dan anorganik beserta contoh-contohnya. Struktur, definisi bagian. 3. Rincian klarifikasi sampah berdasar bentuk. Ciri-ciri, mengandung fakta dan menambah pengetahuan. Fungsi, menjelaskan sampah berwujud padat. Struktur, definisi bagian. 4. Rincian klarifikasi sampah berdasar bentuk. Ciri-ciri, bersifat objektif dan mengandung fakta. Fungsi, menjelaskan sampah berwujud cair. Struktur, deskripsi bagian. 5. Deskripsi sampah, alam dan dampak negatifnya. Ciri-ciri, bersifat objektif dan mengandung fakta. Fungsi, menjelaskan sampah alam dan manusia. Struktur, deskripsi bagian. 6. Sampah konsumsi, limbah yang berbahaya bagi manusia. Ciri-ciri, menambah pengetahuan dan mengandung fakta. Fungsi, menjelaskan sampah konsumsi dan bahayanya. Struktur, deskripsi bagian. Untuk hasil evaluasinya, kekurangan, tidak ada deskripsi manfaat yang dijelaskan dalam teks laporan hasil observasi berjudul sampah. Supaya lebih lengkap, seharusnya kita bisa menambahkan manfaat sampah, misalnya sampah organik dan digunakan untuk pupuk tanaman. Kelebihannya, teks laporan hasil observasi berjudul sampah dijelaskan secara rinci, bahasa yang digunakan juga mudah dipahami. Demikian
dari pemaparan dari kelompok kami. Jika ada teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ya. Di diskusi yang sudah kalian lakukan tadi, kalau Ibu lihat dari sini, kemudian Ibu pantau dari grup WA, itu alhamdulillah anak-anak sudah cukup antusias ya untuk memberikan sarannya, memberikan masukannya kepada kelompoknya masing-masing. Apa yang bisa kalian simpulkan dari pembelajaran yang kita lakukan hari ini? Ya. Kita jadi mengerti tentang ciri, fungsi, struktur, teks, laporan, hasil observasi, dan kami jadi paham mengevaluasi hasil observasi. Iya. Mungkin ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Atau semuanya sepakat ini kalau yang dipelajari hari ini berkaitan dengan teks laporan hasil observasi, kalian belum mempelajari apa tadi? Mempelajari apa? Silakan. Mempelajari tentang ciri, fungsi, struktur teks, laporan hasil observasi, dan kami jadi paham mengevaluasi hasil observasi. Iya, bagus sekali anak-anak. Jadi itu tadi ya yang sudah kita pelajari hari ini dan juga pada pertemuan minggu lalu. Nah, kemudian anak-anakku semuanya pada pembelajaran hari ini apa yang kalian rasakan? Kalian senang apa tidak anak-anak? Senang. Oh iya anak-anak, nanti untuk apa namanya? Untuk yang terakhir untuk mengetes kemampuan kalian, pengetahuan kalian berkaitan dengan materi yang sudah kita bahas hari ini, nanti Ibu akan share ya tugas yang harus kalian kerjakan. Nanti Ibu akan share di WA grup kita ya di sini nanti anak-anak. Nanti jangan lupa. Di WA grup kita, nanti silakan untuk di apa namanya ya dilihat ya di grup WA-nya, nanti Ibu akan share di grup untuk soal atau tugas yang harus kalian kerjakan itu sebagai tugas untuk apa ya mengetes kalian sudah benar-benar sudah memahami materi yang Ibu berikan atau belum. Untuk hari ini berarti pertemuan kita cukup sampai di sini dulu. Kita bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Tetap semangat walaupun pembelajaran masih jarak jauh ya anak-anak semuanya. Jadi tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, semangat untuk meraih cita-cita, semangat untuk melanjutkan pendidikan. Silakan Arvinda untuk memimpin doa penutup pembelajaran hari ini. Silakan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada sore hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siap gerak, berdoa mulai. Wal asri innal insana lafil khusrin illa ladina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bil sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih semuanya. Kita bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.